Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cesario Chandra dengan NIM 231073007. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas proyek yang saya buat yang berjudul Pengembangan Wisata Berbasis Komunitas di Desa Rancabali. Proyek ini berfokus pada pengembangan sektor pariwisata yang melibatkan masyarakat lokal sebagai pelaku utama, sehingga manfaat teknologi yang dihasilkan tidak hanya dirasakan oleh wisatawan, tapi juga oleh masyarakat sekitar Desa Rancabali. Ide bisnis. Pada slide ini dijelaskan mengenai ide bisnis yang kami pilih, yaitu pengembangan desa wisata berbasis komunitas Desa Rancabali. Alasan memilih ide ini adalah karena Desa Rancabali memiliki potensi alam dan budaya yang sangat menarik, namun masih dapat dikembangkan lebih optimal. Konsep utama bisnis ini adalah memberdayakan masyarakat sebagai pengelola utama kegiatan wisata. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga mendapatkan manfaat ekonomi secara langsung. Selain itu, wisatawan dapat memperoleh pengalaman yang lebih autentik karena dapat berinteraksi langsung dengan budaya, aktivitas, dan kehidupan masyarakat setempat. Melalui konsep ini, diharapkan dapat tercipta lapangan kerja yang baru, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi di desa secara berkelanjutan. Permasalahan yang ingin diselesaikan. Sebelum mengembangkan bisnis, tentunya ada beberapa permasalahan yang ingin diselesaikan. Permasalahan yang pertama adalah potensi wisata desa yang belum dimanfaatkan secara optimal. Yang kedua, pendapatan masyarakat masih relatif terbatas karena belum banyak aktivitas ekonomi yang berkembang dari sektor wisata. Lalu yang ketiga, promosi wisata masih kurang, sehingga banyak orang belum mengenal potensi Desa Rancabali. Keempat, penggunaan teknologi dalam pengelolaan wisata masih rendah. Selain itu, terdapat risiko kerusakan lingkungan apabila aktivitas wisata tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, proyek ini menawarkan solusi melalui pemberdayaan masyarakat dan pemanfaatan teknologi digital agar pengelolaan wisata menjadi lebih efektif dan berkelanjutan. Target pasar. Target pasar utama dari bisnis ini adalah wisatawan yang menyukai wisata alam dan pengalaman budaya lokal. Beberapa segmen yang menjadi sasaran antara lain wisatawan lokal, mahasiswa, komunitas pecinta alam, serta wisatawan dari luar kota. Saat ini terdapat peningkatan minat terhadap wisata berbasis pengalaman atau experiential tourism. Wisatawan tidak hanya ingin melihat pemandangan, tetapi juga ingin merasakan langsung kehidupan masyarakat setempat. Karakteristik target pasar kami adalah menyapa wisata alam, mencari pengalaman yang autentik, dan aktif menggunakan media digital untuk mencari informasi wisata. Karena itu, strategi pemasaran akan banyak memanfaatkan platform digital agar lebih mudah menjangkau calon wisatawan. Konsep keberlanjutan dan SDGs. Dalam menjalankan bisnis ini, kami tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan lingkungannya. Proyek ini mendukung beberapa tujuan Sustainable Development Goals atau disingkat SDGs. Yang pertama adalah SDG 9, yaitu industri, inovasi, dan infrastruktur. Melalui pengembangan fasilitas wisata dan digitalisasi layanan.
Yang kedua adalah SDG 12, yaitu konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Dengan memanfaatkan produk lokal serta menerapkan pengelolaan sampah yang baik. Lalu yang ketiga adalah SDG 13, yaitu penanganan perubahan iklim melalui upaya menjaga kelestarian lingkungan dan mengendalikan aktivitas wisata agar tidak merusak alam. Dengan demikian, bisnis ini dapat diharapkan memberikan manfaat ekonomi sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan. Teknologi dan digitalisasi. Teknologi memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung keberhasilan proyek ini. Untuk promosi, kami memanfaatkan website, Instagram, dan TikTok agar informasi mengenai wisata dapat menjangkau lebih banyak orang. Selain itu, kami juga menggunakan sistem reservasi online sehingga wisatawan dapat melakukan pemesanan dengan lebih mudah dan cepat. Dari sisi pengolahan data, digunakan cloud computing untuk penyimpanan informasi. Kemudian, big data dapat membantu menganalisis perilaku wisatawan sehingga strategi pemasaran menjadi lebih tepat sasaran. Sementara itu, teknologi IoT dapat digunakan untuk mendukung efisiensi operasional dan monitoring fasilitas wisata. Lalu ada analisis kelayakan pasar dan operasional. Berdasarkan hasil analisis, bisnis ini memiliki peluang pasar yang cukup besar. Hal tersebut didukung oleh meningkatnya tren wisata alam dan lokasi desa Rancabali yang relatif dekat dengan kota Bandung. Selain itu, wisata berbasis pengalaman dan budaya lokal saat ini semakin diminati oleh masyarakat. Dari sisi operasional, bisnis ini juga tergolong layak karena pengelolaannya melibatkan masyarakat secara langsung. Struktur operasional yang sederhana membuat kegiatan wisata lebih mudah dijalankan dan biaya operasional dapat lebih efisien. Penggunaan teknologi digital juga membantu proses promosi dan reservasi sehingga operasional menjadi lebih efektif. Lalu ada analisis SWOT. Pada analisis SWOT, kami mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dimiliki. Dari sisi kekuatan, Desa Rancabali memiliki potensi alam yang menarik, konsep wisata yang berbasis komunitas yang unik, serta dukungan digitalisasi. Lalu dari sisi kelemahannya, terdapat keterbatasan sumber daya manusia dan modal yang masih perlu ditingkatkan. Kemudian, dari sisi peluang, tren wisata alam terus meningkat dan perkembangan digital marketing memberikan kesempatan yang besar untuk memperluas pasar. Sementara itu, ancaman yang perlu diperhatikan adalah persaingan dengan destinasi wisata lain dan risiko kerusakan lingkungan apabila jumlah wisatawan tidak dikelola dengan baik. Melalui analisis SWOT ini dapat disimpulkan bahwa peluang yang dimiliki lebih besar dibandingkan tantangan yang dihadapi. Lalu ada bisnis model kanvas. Bisnis model kanvas digunakan untuk menggambarkan bagaimana bisnis ini menciptakan dan memberikan nilai kepada pelanggan. Value proposition yang ditawarkan adalah pengalaman wisata yang otentik berbasis alam dan budaya lokal. Sumber pendapatan dari layanan homestay, paket wisata, penjualan produk lokal, serta aktivitas wisata lainnya. Kemudian, keberhasilan bisnis didukung oleh kerjasama antara masyarakat, pemerintah daerah, pelaku UMKM, dan platform digital. Dan model bisnis ini diharapkan tercipta ekosistem wisata yang mampu memberikan manfaat bagi seluruh pihak yang terlibat.
Kesimpulan kelayakan bisnis. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, proyek pengembangan wisata berbasis komunitas di Desa Ranca Bali ini dinilai layak untuk dijalankan. Bisnis ini memiliki peluang pasar yang baik, didukung oleh tren wisata alam yang berkembang serta lokasi yang strategis. Selain berpotensi menghasilkan keuntungan, proyek ini juga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal melalui pemberdayaan ekonomi. Penerapan teknologi digital dan prinsip SDGs juga menjadi nilai tambah yang mendukung keberlanjutan bisnis dalam jangka panjang. Dengan cara pengelolaan yang tepat, Desa Ranca Bali memiliki peluang besar untuk berkembang menjadi destinasi wisata berbasis komunitas yang unggul dan berkelanjutan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.